Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati pula dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI, yakni Ustazah Nur Fatimah MPD, dan yang saya hormati pula teman-teman senasib dan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Rosida, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran di MI yang berjudul Perencanaan Penilaian Sikap Autentik. Baik, langsung saja. Di sini perencanaan dan pelaksanaan penilaian sikap autentik peserta didik. Yang pertama di sini ada tujuan penilaian. Perencanaan penilaian sikap autentik. Yang pertama ada tujuan penilaian, yang kedua ada metode pengumpulan data, dan yang ketiga ada instrumen penilaian. Jadi yang dimaksud dengan tujuan penilaian di sini itu menentukan kompetensi sikap yang akan dinilai, seperti jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Yang kedua ada metode pengumpulan data, maksudnya seperti observasi. Maksudnya di sini pengamatan langsung perilaku siswa dalam berbagai konteks. Yang ketiga di sini ada instrumen penilaian. Maksudnya di sini checklist atau daftar perilaku yang diamati, itu dicentang jika teramati. Kemudian yang keempat ada kriteria penilaian, yaitu tetapkan kriteria keberhasilan untuk setiap indikator sikap. Jelaskan dengan jelas apa yang menunjukkan pencapaian sikap tersebut. Dan yang kelima, di sini ada prosedur penilaian. Maksudnya di sini prosedur penilaian yaitu tentukan waktu, tempat, dan cara pengumpulan data. Jadi tentukan cara dokumentasi data, tentukan juga proses analisis data, seperti itu. Dan yang B di sini ada pelaksanaan penilaian sikap autentik. Yang pertama ada pengumpulan data, dan yang kedua ada penilaian data, yang ketiga ada analisis data, dan yang keempat ada pelaporan hasil. Jadi yang dimaksud dengan pengumpulan data di sini, yang pertama, lakukan pengamatan secara sistematis dan terencana sesuai metode yang dipilih. Dan juga catat perilaku siswa secara objektif dan juga akurat. Kemudian kumpulkan bukti-bukti yang relevan. Yang kedua ada penilaian data, maksudnya di sini gunakan instrumen penilaian yang telah disiapkan. Berikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga di sini ada analisis data, maksudnya hitung skor atau nilai sikap siswa. Seperti itu. Yang keempat pelaporan hasil, maksudnya buat laporan hasil penilaian yang jelas dan mudah dipahami, dan juga berikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan. Juga berikan informasi kepada orang tua atau wali. Selanjutnya yang C di sini ada aspek penting penilaian autentik. Yang pertama ada konteks, yang kedua ada partisipasi siswa, yang ketiga ada refleksi, dan yang keempat ada keterkaitan dengan kurikulum. Yang dimaksud dengan konteks di sini penilaian harus dilakukan dalam konteks nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang kedua partisipasi siswa, maksudnya siswa terlibat aktif dalam proses penilaian. Dan yang ketiga di sini ada refleksi. Jadi siswa dan guru itu melakukan refleksi atas hasil penilaian tersebut. Dan yang keempat
ada keterkaitan dengan kurikulum, yaitu penilaian harus selaras dengan tujuan pembelajaran, seperti itu. Jadi peta konsep ini bersifat umum dan juga penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan konteks dan jenjang pendidikan. Jadi penting untuk selalu menjaga objektivitas, validitas, dan reliabilitas penilaian. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.